Assalamualaikum sahabat hobi story lovebird, kali ini saya akan membahas 20 jenis lovebird dan mutasi yang jarang orang ketahui, karena keberadaannya yang langka dan tempat habitatnya. Karena ada banyak sekali jenisnya dan mayoritas adalah perbedaan dari segi warna, ini sangat menarik bagi burung ini sendiri karena pastinya akan menjadi nilai jual tersendiri karena memiliki corak yang bervariasi. Berikut 20 jenis lovebird yang sangat indah dari segi warna dan habitatnya. Lovebird Pale Fallow. Jenis yang pertama adalah jenis Lovebird Pale Fallow. Burung satu ini sebenarnya adalah jenis dari mutasi genetik dari beberapa jenis yang ada. Jadi bisa dikatakan bahwa Pale Fallow bukanlah ras resmi dari burung mungil satu ini. Pale Fallow sendiri ditemukan pertama kali di California Selatan pada tahun 1970. Karena kecantikan warna dari burung satu ini, akhirnya banyak warga setempat memberikan julukan mereka dengan nama Kai Parcel menurut peternaknya. Sekarang jenis ini termasuk yang sangat jarang untuk bisa dibentuk dan jenis ini masuk dalam jajaran jenis yang cukup langka, karena populasinya yang cukup sedikit. Jenis lovebird ini bisa dikatakan memiliki harga yang lumayan mahal. Yang kedua adalah lovebird Misty. Secara pribadi saya sangatlah menyukai jenis Misty. Alasannya adalah karena warna mereka yang sangat cantik. Mereka berbeda dengan jenis albino, karena lovebird albino berwarna putih. Sedangkan mereka berwarna misty atau sedikit mengarah ke krim. Ciri lain yang bisa kamu ketahui dan cirikan adalah di mana warna mereka hanyalah terdiri dari satu warna yang mana gradasi hanya bisa kamu temui di helai terakhir sayapnya saja. Populasi Misty di Indonesia bisa sangat banyak karena mereka pada umumnya selalu ada di setiap peternakan lovebird sehingga populasinya bisa sangat banyak hingga sekarang. So, apa kamu termasuk yang jatuh cinta dengan Misty? Yang ketiga ada lovebird merah atau red factor. Dinamakan lovebird merah atau red factor di kalangan kicau mania di Indonesia karena warna mereka memang didominasi dengan warna merah yang cenderung menyentuh warna orange. Lovebird merah atau red factor sendiri sebenarnya adalah hasil mutasi genetik yang hadir tidak sengaja hasil dari persilangan olive yang mana gen yang terbawa adalah bagian merahnya saja sehingga memberikan warna yang cukup unik dan mencolok. Populasi jenis satu ini bisa dikatakan mereka cukup jarang karena mereka bukanlah ras asli yang mana membawa genetik dominan. Karena genetik dari jenis satu dominan, kamu harus melakukan perkawinan hingga beberapa kali untuk mendapatkan jenis ini. Yang keempat ada lovebird Halsider. Yang satu ini juga merupakan hasil mutasi genetik. Diketahui bahwa mereka membawa genetik dari jenis paruh putih dan paruh merah. Hingga saat ini belum ada hasil penelitian secara rinci yang dapat menjelaskan kenapa warna dari jenis burung lovebird Halsider bisa berbeda warna satu sama lainnya. Warna dari burung Halsider atau kombinasi yang paling sering lahir adalah warna pastel kuning, biru, hijau, dan pastel biru. Walaupun corak dari Halsider memiliki populasinya sendiri, namun populasi dari jenis satu ini nyatanya sangatlah sedikit. Yang kelima ada lovebird jenis Dakori, merupakan salah satu jenis yang paling saya suka. Jenis satu ini jika diperhatikan secara sekilas sangatlah mirip dengan jenis Dakochan dan juga hijau standar. Cara membedakan ketiga jenis tersebut adalah dengan memperhatikan bagian lehernya di mana Dakori memiliki leher berwarna hitam pekat. Jika kamu memutuskan akan memelihara jenis ini, kami menyarankan kamu untuk tahu resikonya. Walaupun jenis Dakori sangat terkenal gacor dan bahkan bisa ngerol. Namun ternyata mereka memiliki kelemahan di mana tubuhnya sangat ringkih, sehingga kamu harus merawatnya secara ekstra agar mereka bisa jauh dari penyakit. Yang keenam ada Australian Cinnamon. Seperti namanya Australian Cinnamon, burung satu ini memang berasal dari Australia dan di habitat aslinya kerap memakan kayu manis sebagai sumber nutrisinya. Warna dari Australian Cinnamon sangatlah cantik dengan dominasi warna kuning di seluruh tubuhnya. Paruh dari burung satu ini juga sangat khas dengan warna peach. Kelebihan dari jenis Australian Cinnamon adalah mereka tidak sensitif dan relatif kuat. Untuk masalah suara dan roll, jika memang kamu pada dasarnya ingin mencari lovebird yang gacor sepertinya Australian Cinnamon bukanlah pilihan yang tepat, karena intensitas suara dari jenis ini biasa saja.
Yang ketujuh ada jenis burung blorok, bisa dikatakan adalah hasil rekayasa genetika yang mana memang sengaja dicari komposisi warnanya agar terdapat ras baru yang unik dan dominan. Jenis blorok sendiri diambil dari warna bulunya yang terdiri dari hijau dan kuning namun tidak rata atau percampuran warnanya tidak rapi. Komposisi warna dari lovebird blorok tidak selalu dari perpaduan kuning dan hijau karena banyak pula yang lahir dengan perpaduan warna biru dan kuning atau perpaduan warna lainnya. Yang ke-8 Lutino, burung yang merupakan hasil mutasi genetik dari jenis ras muka salam ini didominasi oleh warna kuning dengan kepala yang berwarna orange namun tidak terdapat gradasi halus yang menyebabkan warna mereka yang patah dan sangat menarik. Burung satu ini juga dikenal sangatlah aktif dan bisa menjadi gacor hingga ngerol jika kamu memperhatikan nutrisi makanannya dan juga merawatnya dengan benar. Yang ke-9 ada lovebird albino, merupakan salah satu jenis lovebird yang lahir dengan ketidaksengajaan. Genetik yang gagal memproduksi warna dalam tubuhnya membuat semua yang ada pada burung ini berwarna putih. Burung lovebird albino bisa dikatakan hampir sama dengan jenis Australian cinnamon di mana mereka tidak begitu gacor dari masalah suara namun memiliki tampilan yang sangat cantik dan juga mempesona. Populasi dari jenis albino ini cukup jarang karena banyak peternak menganggap bahwa jenis satu ini cacat genetik dan tidak begitu gacor sehingga sepi peminat. Yang ke-10 ada lovebird muka merah Agapornis pullarius. Lovebird muka merah merupakan jenis lovebird yang berasal dari Afrika. Mereka sangatlah senang untuk hidup berkelompok karena bisa dikatakan ukuran mereka sangatlah kecil yang hanya mencapai 15 cm. Selain itu warna mereka juga sangatlah mencolok untuk para predator sehingga dalam habitat aslinya mereka sangatlah suka berkelompok. Untuk masalah warna, jenis muka merah didominasi oleh hijau polos yang sangat terang. Yang menjadi unik dari jenis satu ini adalah pada bagian mukanya yang berwarna merah di antara dominasi hijau yang sangat pekat. Populasi jenis satu ini cukup jarang sehingga harganya cukup tinggi karena kekangkaannya untuk jenis ini. Yang ke-11 ada lovebird berkerah hitam atau Agapornis swindernianus. Kalau burung muka merah memiliki ukuran kecil yang hanya 15 cm, yang satu ini atau jenis berkerah hitam ukurannya lebih kecil, karena hanya sekitaran 13,5 cm saja. Burung lovebird berkerah hitam juga seringkali dikenal sebagai ras Swindon yang mana tubuh mereka didominasi oleh warna hijau dengan leher yang berwarna coklat. Mata dari jenis satu ini berwarna kuning dengan tingkat kebesaran yang biasa saja. Sangat berbeda dengan jenis lovebird kebanyakan, untuk perihal paruh, mereka memiliki paruh berwarna hitam kelam sehingga sangat kontras dengan bagian tubuh lainnya. Yang ke-12 ada lovebird Madagaskar atau Agapornis canus. Bisa dibilang bahwa lovebird Madagaskar adalah yang paling terkecil dibandingkan jenis lainnya karena maksimal dari berat tubuhnya hanyalah 36 gram saja dengan panjang yang hanya mencapai 13 cm. Kombinasi warna dari burung ini sangatlah cantik di mana tubuhnya didominasi oleh warna hijau pucat dan dipenuhi oleh warna putih pada bagian leher hingga kepalanya. Ketika dewasa warna putihnya akan berubah menjadi abu-abu pucat. Ketika mereka sudah memasuki usia yang cukup dewasa, warna pada bagian punggungnya akan kerap berubah menjadi hijau gelap serta pada bagian kepala dan juga dada burungnya yang akan berubah menjadi pucat pada setiap bagiannya. Selanjutnya lovebird pipi hitam adalah lovebird yang berasal dari negara Zambia Barat. Mereka memiliki ciri utama pada warna kepalanya yang penuh dengan warna hitam. Hal tersebut pula yang membuat jenis satu ini dikatakan sebagai burung pipi hitam. Mata dari jenis satu ini berwarna hitam dengan cicin besar berwarna putih di sekelilingnya. Leher mereka berwarna orange dengan gradasi kuning menjadi hijau sangatlah indah karena ketika dilihat gradasinya sangat halus. Selanjutnya yang ke-14 ada lovebird muka salem Agapornis rosecolis. Ras burung lovebird muka salem merupakan ras lovebird yang sangatlah banyak di Indonesia. Mereka juga dikatakan merupakan ras asli yang hadir tanpa persilangan genetik oleh manusia. Jenis muka salem memiliki bulu yang didominasi oleh warna hijau dengan bagian belakang yang berwarna biru. Muka mereka diwarnai dengan warna salem yang sangat menawan.
Selanjutnya yang ke-15 ada Lovebird Fisher agapornis fischeri. Jenis burung Lovebird Fisher adalah jenis burung yang pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Namanya juga berasal dari penemunya pada saat itu, yaitu Gustav Fischer. Lovebird ini sangat umum atau standar mereka adalah ras asli yang sangat banyak di Indonesia. Lovebird Abyssinia, Agapornis taranta. Burung Lovebird Abyssinia merupakan burung yang berasal dari negara Ethiopia dan juga Eritrea. Ciri utama dari jenis satu ini adalah pada bagian paruhnya yang berwarna merah pekat dengan mata yang berwarna hitam. Yang unik pada burung satu ini adalah pada bagian kepalanya yang berwarna merah satu warna dengan warna paruhnya. Ukuran dari burung satu ini juga dikatakan cukup besar di mana bisa mencapai hingga 16 cm. Mereka memiliki dahi dan juga cincin pada bagian kelopak matanya. Habitat asli dari burung satu ini berada pada pegunungan dan juga daratan tinggi sehingga mereka tidak cocok untuk dipelihara di cuaca yang panas seperti Indonesia. Ada Lovebird Biola. Dari jenis Lovebird ini bukan berarti mereka memiliki bentuk seperti biola atau warnanya seperti biola. Nama biola sendiri diambil karena mereka ternyata adalah keturunan dari jenis Fischeri dan juga ras Sable yang terkenal. Jika diperhatikan dengan sebentar memang rupa dari jenis satu ini hampir mirip ya dengan jenis hijau standar. Namun jika kamu perhatikan secara detail pada bagian sayapnya ternyata terdapat motif gradasi yang sangat cantik dari perpaduan warna hitam. Warna kepala dan warna punggung jenis ini tidak selalu berwarna hijau dan orange. Karena banyak pula ditemukan ras biola namun memiliki kepala berwarna biru dan juga kuning. Yang ke-18 ada Lovebird Violet. Pasti kamu menyangka bahwa jenis Lovebird Violet sama saja dengan jenis Kobal dan Mangsi. Namun ternyata hal tersebut salah, karena mereka bertiga merupakan ras yang berbeda dengan tingkat perbedaan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan saudara miripnya yaitu Kobal dan juga Mangsi, jenis satu ini dikatakan lebih mahal dibandingkan kedua jenis tersebut. Kenapa? Karena warna yang dihasilkan oleh jenis violet ini lebih nyata dan lebih terang dan menawan warnanya. Yang ke-19 ada Lovebird Parblue atau PB. Lovebird dengan jenis Parblue sebenarnya adalah singkatan dari Partial Blue. Warnanya sangat khas karena didominasi oleh warna biru namun tidak full pada bagian tubuhnya dan hanya pada sayapnya saja. Hal tersebut juga merupakan alasan kenapa ia diberikan nama Parblue, Partial Blue. Wajah yang diberikan oleh burung Parblue ini tidak selalu berwarna kuning atau biru, karena seringkali juga ditampilkan dengan warna hitam. Yang terakhir ada Lovebird Batman. Untuk yang satu ini memiliki nama yang sangat unik yaitu Batman. Penamaan ini diambil karena bentuk fisik dari yang satu ini didominasi oleh warna hitam dengan aksen abu-abu pada bagian lehernya. Ciri utama dari jenis ini adalah pada bagian bulunya, dark factor, dan harganya akan dinilai dari seberapa gelap warna bulu dari burung ini. Populasi dari jenis Batman ini dikatakan tidaklah banyak, karena langka, harganya pun kian mahal. Banyak orang memelihara jenis satu ini untuk sebagai burung hias di rumah. Hal tersebut karena paruhnya yang putih dan bulunya yang hitam sangat unik dan sedap untuk dipandang. Oke sahabat hobi, itulah jenis Lovebird yang ada di dunia. Ini hanya sebagian jenis Lovebird yang ada di dunia. Masih banyak lagi jenis-jenis Lovebird yang lainnya. Seiring banyak peternak menyilangkan jenis Lovebird, semakin banyak mutasi-mutasi baru yang bermunculan. Dari saya segitu saja, wassalamualaikum.